Ini adalah akhir dari tahun dan akhir dari suatu era untuk franchise film favorit kita. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film terbaik di tahun 2019. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada film-film terbaik yang dirilis di tahun 2019. Jika kamu suka dengan apa yang kamu dengar, jangan lupa untuk cek lagu penuhnya pada link di bawah. Nomor 10, Star Wars Episode 9, The Rise of Skywalker. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. Ketika bagian kredit diputar pada Return of the Jedi, para penonton berasumsi kalau mereka telah melihat akhir dari galaksi yang begitu jauh. Namun sebenarnya, trilogi Star Wars original menjadi bagian inti dari sebuah sandwich, dengan prequel dan sequel trilogi tersebut berperan sebagai rotinya. It's an instinct. A feeling. The Force brought us together. Semenjak The Phantom Menace mengambil Skywalker Saga 20 tahun lalu, jelas kalau franchise Star Wars mengalami masa jatuh bangunnya. Tetapi, apakah semua itu berakumulasi menjadi sebuah akhir yang emosional, mendebarkan, dan sangat memuaskan dengan The Rise of Skywalker? Jawabannya adalah The Force will be with you. Always. Nomor 9, The Lighthouse. What's a timberman want with being a wiki? Just looking to earn a living, just like any man. Starting new. On the run. Dari seluruh film sinematik Amerika yang diberikan di tahun 2019, tidak ada yang lebih mengancam atau membingungkan daripada film tituler ini, Lighthouse. Keeping secrets, are you? No, sir. Robert Pattinson dan Willem Dafoe menjadi duo yang paling memikat di tahun ini. Sebagai dua penjaga mercusuar yang telah dikurung di pulau terpencil, Pattinson dan Dafoe memberikan penampilan yang sangat memukau, yang hanya ditampung di layar berukuran 1,19 banding 1. Hal ini hanya membuat pengalaman yang diberikan terasa semakin claustrophobic saat ketegangan dan kegilaan mulai menekan. How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect. Membungkus film ini dengan sinematografi hitam putih, mercusuar tersebut berperan sebagai cahaya yang menuntun. Yang masih belum jelas adalah apakah mercusuar tersebut menuntun para karakter ke arah keselamatan atau ke kehancuran yang brutal. Apapun itu, hasilnya adalah sesuatu yang akan dianalisa selama bertahun-tahun. Nomor 8, Us. But it does appear we are in the midst of a brutal and terrifying attack by people who are being described as wearing red, carrying scissors or shears, and doing what can only be described as wreaking havoc on folks. And they look like us. Dalam Get Out, Jordan Peele membuat para penonton berpikir 2 kali tentang orang yang mereka percaya. Bahkan ketika mereka tampak bersahabat, sesuatu yang lebih gelap mungkin bersembunyi di balik pintu yang tertutup. Peele mengeksplor tema yang mirip dalam Us. Kali ini, dia menekankan kegelapan di dalam diri kita. Yang manakah yang terdengar lebih buruk? Disiksa oleh orang asing atau disiksa oleh bayanganmu sendiri? You're scaring the kids. Too late. Untuk keluarga Wilson, orang asing dan bayangan menjadi satu dan sama karena mereka dikunjungi oleh sebuah keluarga doppelganger yang jahat. We want to take our time. We've been waiting for this day for so long. Maka, terbentuklah sebuah karya horor menegangkan yang menyerupai film invasi rumah bertemu dengan Invasion of the Body Snatchers. Dengan hasil yang terampil, humor gelap, dan penampilan ganda yang memikat dari Lupita Nyong'o, Us berhasil menakuti kita. Nomor 7, Knives Out. The family is truly desperate. When people get desperate, the knives come out. Tidak jauh dari The Last Jedi, sutradara Rian Johnson memutuskan untuk menangani sebuah proyek yang sangat berbeda, Knives Out. Sebenarnya, respon para fans terhadap The Last Jedi memiliki pengaruh yang signifikan kepada Johnson ketika membuat film ini, melihat seorang tersangka adalah internet troll.
Selain mengambil dari pengalaman hidupnya sendiri, film misteri pembunuhan ini mengingatkanmu dengan Clue, Gosford Park, dan Agatha Christie. Meskipun benih-benih dari inspirasi ini terlihat jelas, Knives Out tumbuh menjadi sesuatu yang sangat unik. That's some heavy-duty conjecture. Funny, Ransom, you skipped the funeral but you're early for the will reading. Cerita detektif ini menegaskan kalau Johnson sebagai salah satu suara yang paling berani dan inovatif yang bekerja di Hollywood saat ini. Tidak salah kalau Johnson memiliki peran yang fenomenal dengan penampilan utama yang menonjol dari Daniel Craig. I suspect foul play. I have eliminated no suspects. Nomor 6, Jojo Rabbit. I don't think I can do this. Russ? Of course you can. Mengingat subjek kontroversial yang digunakannya, tidak heran kalau respon orang-orang kepada sindiran Nazi ini berbeda-beda. Dari inventif dan berani, sampai ke tidak bertanggung jawab dan ofensif. Baik The Producers milik Mel Brooks dan To Be or Not to Be milik Ernst Lubitsch mendapatkan reaksi yang mirip saat pertama kali keluar. Namun saat film-film tersebut menjadi komedi klasik, kita yakin kalau Jojo Rabbit akan diingat sebagai salah satu yang terbaik. Kamu mungkin siap untuk mentertawai penggambaran Adolf Hitler yang ganas dari sang sutradara Taika Waititi. Tetapi kamu juga akan terkejut untuk menemukan seberapa hangat dan pahit ceritanya. You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. Film milik Waititi ini tidak dewasa, tetapi memiliki wawasan yang luas. Nakal, tetapi juga polos. Dan imajinatif, tetapi juga jujur. Mengetuk sisi anak-anak dari kita semua. Okay? Oh God. Nomor 5, The Irishman. De Niro, Pacino, Pesci, Scorsese. Apakah kita masih perlu membahasnya? I want you to meet my cousin, Russell Buffalino. Better watch, there's a lot of tough guys around here. Did he tell you? The Irishman menceritakan hubungan yang menarik antara pembunuh bayaran Frank Sheeran, pemimpin serikat buruh Jimmy Hoffa, dan bos mafia Russell Buffalino. Sheeran menganggap kedua pria tersebut sebagai saudara yang berakumulasi dalam salah satu klimaks yang paling menegangkan, memilukan, dan menakutkan dalam sejarah. Hi, Frank. Would you like to be a part of history? Yes, I would. Big business and the government are working together, trying to pull us apart. Something's gotta be done. The Irishman tidak hanya menyaingi karya terbaik milik Martin Scorsese, tetapi film tentang kejahatan terorganisir yang paling baik yang pernah dibuat. Seperti The Godfather ataupun Once Upon a Time in America. Ini merupakan film yang epik yang membuat para penonton merasa kalau mereka merasakan kehidupan orang lain saat filmnya selesai. I know things they don't know I know. Seperti kehidupan yang bisa terasa singkat, durasi 209 menit ini pun terasa begitu cepat. Nomor 4, Joker. Berbicara tentang Scorsese, pengaruhnya dapat ditemukan di setiap sudut dari Joker. Menyalurkan Taxi Driver dan The King of Comedy. You can say that again, pal. Sang sutradara Todd Phillips melempar dadu dengan film psychological thriller ini, menyentuh pada kekerasan senjata, kesulitan dari masyarakat kelas bawah, dan penyakit mental melalui perspektif dari penjahat yang ikonik. Hasilnya adalah sebuah studi karakter yang memikat, juga sebuah cerminan yang mengerikan dari dunia kita. For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. Meskipun dengan penyutradaraan Phillips, sinematografi yang menyeramkan dari Lawrence Sher, dan skor musik yang mengerikan dari Hildur Guðnadóttir patut mendapatkan pujian, film ini tidak akan sempurna tanpa Joaquin Phoenix. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Dalam penampilan yang bisa dibilang sebagai yang terbaik di tahun ini, Phoenix membentuk Arthur Fleck menjadi sebuah ancaman mengerikan dengan pertunjukan dari Alex DeLarge, sifat tragis dari Norman Bates, dan daya tarik yang tidak pernah luntur dari si penjahat buku komik ini. Nomor 3, Avengers Endgame. Mungkin membuat Joker adalah sebuah resiko yang besar. Tetapi pada saat dimulai, MCU merupakan sebuah gambling yang tidak pernah dilihat oleh industri sebelumnya. This is gonna work, Steve. I know it will. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. Namun, Marvel masih menuai keuntungan dari Captain Marvel, Spider-Man Far From Home, dan tentunya Avengers Endgame. Pertikaian klimatik dari Infinity Saga adalah semua yang kita harapkan. Avengers! Assemble.
Film ini adalah sebuah selebrasi yang meriah dari dekade sebelumnya, mengunjungi kembali chapter sebelumnya, mengikat bagian-bagian yang kosong, dan mengembalikan setiap pahlawan utama. Pada saat yang sama, Endgame secara berani menatap ke masa depan dengan ide-ide baru yang menyenangkan, twist yang tidak terduga, dan pengorbanan yang benar-benar terasa pantas. We're gonna be okay. You can rest now. Semua itu memuncak dalam sesuatu yang mungkin bisa dibilang sebagai bagian akhir yang paling ambisius yang pernah ada dalam film. Nomor 2, Once Upon a Time in Hollywood. Selama 1 dekade ke belakang, masyarakat telah terpukau pada nostalgia. Kami rasa kamu bisa mengatakan kalau Quentin Tarantino berada selangkah di depan, karena dia selalu terobsesi dengan masa lalu. Dalam Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino memberikan sebuah surat cinta untuk era pembuatan film terdahulu. It's official, old buddy. I'm a has-been. Ini mungkin terlihat seperti waktu yang damai, tetapi sesuatu yang jahat tampak dari kejauhan. Charlie's gonna dig you. Sebuah tragedi yang spesifik akan mengubah Hollywood, juga seluruh Amerika selamanya. Dalam film yang memukau ini, Tarantino memutar waktu kembali ke saat terakhir, kemudian menarik semuanya. In this town, that can all change like that. Apa yang kita dapatkan adalah sebuah dongeng yang sulit dipercaya, sebuah eksplorasi yang membingungkan dari sejarah alternatif, dan sebuah penampilan yang memukau dari Leonardo DiCaprio dan Brad Pitt. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Thea, you can't kill the bearer of your marker. I didn't kill you. I just shot you. Nice suit. Good to see you too. It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? This is Major Roy McBride. I'm attempting to reach Dr. Clifford McBride. This is Dr. McBride's son. Dad, I'd like to see you again. You can't be friends with him anymore. Dreamer! Charlie Bird! Mom! Mom? Mom! What? And so, without any further blethering, let's raise our glasses and let our 9-day feast commence. Skål! Skål! I'm done. That means nothing. It meant nothing. Please. Give me another shot. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, Parasite. 우리 다송이는 완전 예술가 재질인데. 무슨 편지를 그린 거죠? 자화상이에요. Parasite merupakan film yang tidak terduga, menjatuhkan ledakan di setiap sudut, dan menjadi lebih tidak terduga setiap detiknya. 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌. Dengan begitu, kita akan mencoba untuk tidak membocorkan apapun. Katakan saja kalau keseluruhan film ini seperti bola salju. Dimulai dengan sesuatu yang kecil, tetapi ketika itu mulai berputar ke bawah, itu akan terus menjadi lebih besar, lebih cepat, dan lebih menghancurkan. Sutradara Snowpiercer, Bong Joon-ho, telah membuat film dengan ketegangan yang meloncat dan nilai kejut dari dark comedy. 과외 선생님 좀 해줘라, 영어. 대학생인 척하라는 거야? 구라를 좀 치지 뭐. Joon-ho juga memberikan komentar yang besar terhadap kelas sosial, membuat kita bertanya-tanya, siapakah yang layak mendapatkan simpati kita dalam film ini? Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.